Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Semangat, kita akan lanjutkan cerita Katya yang mengalami berbagai gangguan di rumahnya. Yang paling sering adalah munculnya bunga kantil di kamar mandinya. Dan setiap kemunculan bunga itu, Katya selalu mendapatkan berbagai macam gangguan, dari sakit kepala sampai bisikan-bisikan gaib. Sebenarnya apa atau siapa yang mengganggu Katya? Langsung kita lanjut ke ceritanya. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Gadis itu membuang bunga kantil tersebut di tong sampah dekat pintu belakang. Ia membuka pintu belakang dan langsung membuang bunga itu ke tong sampah. Baru saja ia melempar bunga, tiba-tiba saja Katya melihat ada tangan yang memegang tangannya. Tangan itu gelap dengan kulit yang terkelupas dan bernanah, serta darah yang mengalir dari atas menuju jari-jarinya. Tangan itu tampak amat pucat dengan kuku-kuku yang panjang. Tangan itu terasa amat dingin sekali. Mata Katya membelalak kaget melihat pemandangan tersebut. Tubuhnya membeku, nafasnya terasa tercekat. Menelan ludah pun ia tidak bisa. Benar-benar mematung, Katya melihat tangan mengerikan itu. Dalam sekejap mata, tangan itu sudah menghilang. Barulah keadaan tubuh Katya kembali normal dan wanita itu berteriak amat keras. Cepat-cepat Katya masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu belakang. Ia setengah berlari menuju meja makan dengan nafas terengah-engah. Jantungnya berdebar kencang, keringat dingin membasahi tubuhnya. Dadanya kembang kempis menahan rasa kaget luar biasa, membuat dada Katya terasa amat sesak. "Ada apa, Ma?" tanya Faris yang tengah membuka bungkus nasi di meja makan. Katya melihat anaknya dengan wajah yang masih ketakutan. Kemudian ia menggeleng, menarik nafas panjang dan membuangnya. Katya tidak ingin membuat Faris ikut ketakutan. Dia berusaha menelan ludahnya, menarik nafas panjang dan membuangnya lagi. "Gak apa-apa, Riz, Mama kaget aja lihat kucing di belakang," jawab Katya. Ia berusaha untuk duduk dan meminum air putih, memejamkan mata seraya minum dan berusaha sekuat mungkin untuk tidak merasa takut di depan anaknya. Katya tengah sibuk membersihkan taman rumahnya. Wanita cantik itu dengan telaten membuang rumput di pot-pot bunga yang berjejer rapi di depan jendela kamar. Dia juga menyiram bunga-bunga seperti biasa. "Katya," panggil Rian. Katya menoleh. Ia melihat Rian yang baru saja datang membawa bunga di dekat pintu pagar. Melihat hal itu, muncul rasa amat bahagia di hatinya. Suami yang amat ia cintai membawakannya hadiah kejutan yang sama sekali tidak ia duga-duga. Bergegas Katya dengan setengah berlari menghampiri Rian ke dekat pintu pagar. Ia menerima bunga itu dan memeluk suaminya dengan erat. Dari belakang Rian, tiba-tiba muncul Butari, mertua Katya yang turun dari sebuah mobil putih. Ia ikut datang membawa bunga untuk Katya. "Ibu datang juga?" tanya Katya yang amat antusias melihat kedatangan mertuanya. Butari tersenyum. Ia mengusap lembut rambut Katya dengan penuh kasih sayang. "Iya ya, ibu kangen sama kamu. Hari ini kita tidur di rumah ibu saja ya," ajak Butari pada menantunya. Katya mengangguk senang. Ia amat mencintai Rian. Begitupun dengan keluarga Rian yang juga amat menyayanginya. Butari memberikan bunga yang ia bawa pada Katya. Wanita itu pun menerimanya dengan tersenyum seraya berterima kasih. Ia masih memeluk Rian dan melihat Butari. Itulah kebahagiaan luar biasa yang selama ini dirasakan Katya di dalam pernikahannya dengan Rian. "Katya, kesini!" Tiba-tiba saja terdengar suara laki-laki lain dari arah teras rumah. "Katya, kesini nak,"
Pintas suara itu lagi. Katya hendak menoleh ke belakang, namun Rian menahan tangannya, membuat Katya kembali melihat kepada suaminya. "Siapa mereka ya?" tanya Rian. Katya menggeleng. Ia belum melihat wajah orang yang memanggilnya. Tiba-tiba saja mata Katya tertuju pada bunga yang dibawakan oleh Rian dan Butari. Bunga kantil putih yang tersusun cantik dengan aroma yang samar. Melihat bunga tersebut, tiba-tiba saja jantung Katya berdegup kencang tak karuan. Matanya membulat, teringat dengan bunga yang ia buang di dekat pintu belakang rumahnya. Dadanya terasa berdebar, nafasnya menderu takut, lalu tercekat seperti ada yang mengganjal di tenggorokannya. "Katya, kesini!" panggil laki-laki di teras rumah itu lagi. "Cepat kesini, nak!" Katya menoleh. Di sana terlihat sang ayah memanggil Katya untuk segera pulang ke rumah. Katya keheranan dengan pemandangan tersebut. Kenapa ada ayahnya di teras rumahnya? Lebih mengherankan lagi adalah sosok Zidan yang juga berdiri di samping ayahnya. Ia berwajah datar dan tidak berekspresi. Saat Katya menoleh lagi pada Rian dan Butari, alangkah kagetnya. Wajah kedua orang itu berubah menjadi makhluk yang amat mengerikan. Sosok Rian berubah menjadi sosok hitam berbulu lebat dengan mata tajam yang amat merah. Seluruh tubuhnya berbulu tebal termasuk wajahnya. Sementara Butari berubah menjadi sosok perempuan yang amat pucat dengan mata yang hampir keluar. Kulit wajahnya juga tampak terkelupas, bahkan wajahnya hancur sebagian. Baunya amat busuk dengan nanah dan darah yang mengalir di pipi hingga tangannya. Bajunya putih dan rambutnya panjang hingga menutupi pinggang. Sementara mobil tempat Butari turun tadi berubah menjadi kereta kencana dengan 3 ekor kuda yang membawanya. Di atasnya terlihat ada seorang perempuan cantik bergaun merah dengan mahkota emas dihiasi berlian merah, hijau, biru, dan kuning. Perempuan itu berambut hitam legam, pipinya tirus, kulitnya amat putih. Namun sorot matanya memandang marah kepada Katya. Melihat hal itu, Katya kaget luar biasa. Tubuhnya membeku, tidak bisa bergerak sama sekali saat sadar bahwa ia sekarang tengah dipeluk oleh sosok yang amat mengerikan. Dan di dekatnya juga ada makhluk perempuan yang amat menyeramkan. Jantung Katya terasa berhenti berdetak. Nafasnya terasa sudah habis di ujung tenggorokan. "Kami sudah datang menjemputmu, nak. Ayo, tidur di rumah ibu malam ini," ujar sosok perempuan yang tadinya adalah mertuanya. Dalam sekejap rasa membeku di tubuh Katya hilang. Ia dengan panik melepaskan diri dari pelukan Rian dan berlari cepat ketakutan menuju teras rumah menghampiri ayahnya. Katya membuka mata, nafasnya terengah-engah seperti baru saja berlari jauh. "Ya, kamu kenapa?" tanya Rian yang duduk di samping Katya yang masih berbaring. "Kamu mimpi apa ya? Kenapa teriak-teriak aneh gitu?" Katya masih belum menanggapi ucapan Rian. Laki-laki itu semakin cemas. Ia bertanya lagi dan Katya masih belum menjawab. Beberapa detik kemudian, kesadaran Katya sudah kembali dengan penuh. Ia menoleh pada Rian dengan air mata bercucuran. Katya terisak tangis tak karuan. Rian yang tak kuasa melihat istrinya seperti itu, mendekap erat Katya seraya mengusap lengannya untuk memberi ketenangan. "Ya, kamu mimpi apa? Jangan buat aku cemas," tanya Rian yang bingung dan khawatir. Katya hanya bisa menangis terisak. Entah kenapa yang dirasakan Katya hanya ketakutan amat sangat di dalam hatinya. Wanita itu terus menangis terisak tanpa bisa bicara apapun. Rian terus berusaha menenangkan Katya. Beberapa menit keadaan tidak berubah. Katya masih menangis terisak dalam pelukan suaminya. Melihat keadaan Katya yang tidak kunjung tenang, Rian berinisiatif hendak mengambilkan Katya air minum. Ia melepas pelukannya dan kemudian berdiri dari ranjang. "Aku ambilkan minum dulu ya buat kamu." Melihat suaminya berdiri, Katya pun ikut berdiri. "Aku takut, Mas. Aku ikut ke dapur ya," ucapnya dengan masih terisak sedih. "Ya sudah, ayo, kamu minum dulu.
Tenangkan dulu pikiran. Kamu habis mimpi buruk ya? Ucap Rian mendekati istrinya. Laki-laki itu pun memegang tangan Katya untuk keluar dari kamar menuju dapur. Sesampainya di dapur, Rian lekas mengambil gelas, sementara Katya berdiri di dekat meja makan, memperhatikan keadaan dapur mereka. Saat melihat pintu kamar mandi, Katya tiba-tiba saja merasa hendak buang hajat. "Mas, aku ke kamar mandi bentar ya," ucapnya seraya menuju pintu kamar mandi. Tidak terlalu lama Katya memenuhi panggilan alam tersebut. Setelah bersih-bersih, ia seperti biasa mencuci tangan di wastafel. Kali ini Katya mencuci tangan tanpa memandang cermin. Ia fokus pada tangannya dengan perasaan sedih dan takut yang masih membaluti hati. Setelah selesai mencuci tangan, Katya kemudian mencuci muka. Tadi ia menangis terisak-isak. Dengan mencuci muka, ia berharap keadaannya lebih tenang dan lebih segar, serta pikirannya tidak kacau lagi. Saat membuka mata lagi setelah mencuci muka, sorot mata Katya tiba-tiba saja tertuju pada bunga kantil yang kembali ada di sudut wastafel. Persis sama posisinya seperti bunga-bunga yang sebelumnya ditemukan oleh Katya. Seketika saja, pikirannya berputar pada apa yang ia lihat sebelumnya saat membuang bunga kantil di belakang rumah, serta pada mimpi yang baru saja Katya alami. Mertuanya memberikannya bunga yang sama dan kemudian berubah menjadi sosok yang amat mengerikan. "Sudah selesai ya?" tanya Rian menatap istrinya yang masih tampak ketakutan. "Udah mas." Katya mendekati suaminya dan Rian memberikan segelas air putih untuknya. "Kamu udah agak baikan ya?" tanya Rian mengusap pundak Katya. "Mas, siapa sih yang membawa bunga gak jelas itu ke kamar mandi? Aku benar-benar gak nyaman melihat bunga itu mas." Katya mengadukan masalah tersebut pada Rian. "Bunga? Bunga apa ya? Aku gak melihat bunga apapun di kamar mandi." "Bunga mas, bunga yang hari itu aku perlihatkan ke kamu." Rian tampak bingung dengan ucapan Katya. Ia tidak tahu bunga yang mana yang dimaksud oleh Katya. Lagi pula setiap ke kamar mandi, ia sama sekali tidak pernah melihat bunga. "Tidak ada ya, aku tidak pernah melihat bunga di kamar mandi." "Bunga putih itu loh mas, masa kamu gak lihat?" Hembusan nafas panjang keluar dari mulut Rian. Tampaknya Katya saat ini tengah banyak pikiran. Mungkin apa yang dimimpikan Katya barusan membuatnya berpikiran yang aneh-aneh. Rian pun tidak mau memperpanjang pembicaraan tersebut. "Sudah, gak perlu didebatkan. Sekarang kita tidur. Keadaan kamu masih belum baikan. Kamu masih perlu istirahat." Rian kemudian berdiri dari kursinya dan berjalan lebih dulu untuk kembali ke kamar. Katya ikut berdiri. Keadaannya memang masih terasa lelah dan capek. Apalagi mimpi tadi juga menguras banyak energinya. "Jangan dibuang lagi ya, bunga itu milikku." Sayup-sayup, suara amat lirih dan pelan terdengar di telinga Katya. Saking pelannya, suara itu seperti hembusan angin saja di telinga Katya. Namun ada suara yang amat jelas didengar olehnya, yaitu suara ringkikan kuda yang berada tepat di atas atap rumah mereka. Seketika saja tubuh Katya tersentak. Ia membeku tak bisa bergerak. Jantungnya berdebar menahan takut yang kembali merasuki hatinya. Bergegas, wanita itu berjalan meninggalkan dapur. "Mas," panggil Katya pada Rian yang sudah mendekati pintu kamar mereka. "Kita tidur di kamar Faris aja ya. Aku takut dia tidur sendiri," pinta Katya penuh harap. Dalam pandangan mata Rian, Katya masih terlihat amat ketakutan dengan wajah yang sedikit pucat. Laki-laki itu menuruti keinginan istrinya. Jika hal itu bisa membuat Katya bisa istirahat lebih tenang, itu jauh lebih baik. Lagi pula ia juga harus segera istirahat. Besok banyak pekerjaan yang harus ia selesaikan. Belum lagi mengunjungi klien perusahaan di beberapa tempat yang tentunya akan menguras banyak tenaga. Selepas kejadian malam itu, hari-hari berikutnya berlangsung normal. Tidak ada lagi hal aneh yang ia alami. Tidak ada lagi bunga putih yang ia temui. Sejak kejadian itu juga, Katya memutuskan untuk beribadah dengan baik dan rajin. Ia berharap dengan ibadah yang ia lakukan
Tuhan akan memberikan pertolongan untuk dirinya dan menjauhkannya serta keluarganya dari gangguan-gangguan janggal yang ia rasakan. Namun, di balik itu semua, ada hal yang sama terus terjadi setiap malam. Itu adalah mimpi yang sama dengan mimpi Katya sebelumnya. Ia melihat latar putih bersih di depan matanya, dengan ayahnya bersama Zidane yang sedang berdoa di depan. Kejadian itu pun selalu sama. Setelah berdoa, ia dan ayahnya saling bertatapan, dan kemudian Zidane menoleh dengan wajah datar tak berekspresi. Entah apa maksud mimpi itu. Katya tidak tahu sama sekali. Ia pun tidak mau pusing memikirkannya, dan menganggap itu semua hanya bunga tidur. Sejak ia rajin beribadah, keadaan dirinya juga jauh lebih tenang dan tidak mengalami ketakutan tidak jelas lagi seperti sebelumnya. Pada suatu hari, tepatnya di hari Minggu, pagi itu Faris bermain di rumah tetangga mereka yang jaraknya beberapa rumah saja dari rumah Katya. Sementara Katya dan Rian yang baru pulang berolahraga pagi sedang sibuk di rumah, membereskan beberapa barang ke gudang, termasuk juga barang yang jatuh dari atas lemari dapur yang tinggi. Menjelang pukul 10 pagi, Katya dan Rian memilih duduk di ruang tengah seraya menonton film, bermesraan berdua seperti suami istri lainnya. Apalagi Faris tengah bermain di luar. Itu membuat ruang lebih banyak untuk Rian dan Katya mengulang masa-masa indah mereka. Pada satu titik, ponsel Rian berbunyi. Ibunya bertanya apakah Rian dan keluarganya jadi berkunjung sore itu ke rumah mereka. "Jadi kok Bu, kan kami setiap minggu ke rumah ibu," jawab Rian. Sadar siapa yang menghubungi suaminya, seketika saja Katya teringat pada mimpinya beberapa waktu lalu. Setelah Rian menutup panggilan itu dan menaruh ponselnya ke atas meja, tiba-tiba saja Katya bergumam, "Mas," lirihnya. "Ada apa ya?" "Sesekali kita ke rumah ibuku dan Mas Dani gimana?" tanya Katya mencoba memberi usul. Rian menatap istrinya dengan dahi berkerut. "Ibumu kan di luar kota ya. Kalau mau ke sana ya setidaknya kita harus siapkan waktu 2 atau 3 hari. Katya tersenyum nyengir. "Sesekali aja gitu Mas, aku juga kangen sama ibu," pinta Katya pada suaminya. "Minggu depan deh ya, besok aku ke kantor. Faris juga mau sekolah. Minggu depan aja, kita berangkat di hari Sabtunya," usul Rian pada istrinya. Katya berusaha tersenyum, setuju dengan usul itu. "Mas," gumam Katya lagi. "Mas tahu nggak aku mimpi apa malam itu?" tanya Katya menatap penuh pada sang suami. Rian menggeleng pelan. Ia tahu yang dimaksud Katya adalah mimpi buruk beberapa hari lalu. "Kamu sepertinya mimpi buruk ya? Kamu teriak-teriak ketakutan gitu?" "Iya Mas, aku mimpi Mas dan Ibu Mas datang dari arah pagar membawakan bunga untukku. Di mimpi itu aku melihat bunga itu mirip dengan bunga yang sering kulihat di kamar mandi. Lalu tiba-tiba saja Mas dan Ibu berubah jadi makhluk yang amat mengerikan," cerita Katya dengan singkat pada Rian. "Lalu aku lari ke teras rumah. Di sana ada ayahku yang memanggilku untuk meninggalkan makhluk itu." Mendengar ucapan Katya, pikiran Rian seketika berputar ke malam tersebut. Ingat sekali Rian bahwa malam itu ada sesosok laki-laki dan perempuan yang berdiri di depan pagar mereka dengan mata yang amat menakutkan. Rian menarik nafas, mengatur hembusan nafasnya agar tetap teratur. Ia tidak ingin menceritakan tentang apa yang ia lihat pada Katya. Rian tak ingin Katya nantinya malah ketakutan tidak jelas saat sendirian. "Lalu beberapa hari ini, aku juga terus mimpi tentang ayahku Mas. Ayah sudah meninggal sejak aku masih SMP, tapi belakangan aku sering mimpiin ayah. Di mimpi itu, aku sedang berdoa di belakang ayah, dan aku mengaminkan doa ayah yang aku nggak tahu dia berdoa apa," lanjut Katya. Wanita itu tidak menceritakan tentang sosok Zidane pada Rian. Takutnya Rian akan marah. Entahlah, Katya merasa suaminya itu akan cemburu kalau ia bercerita tentang laki-laki lain yang terus hadir dalam mimpinya setiap malam. Mendengar penjelasan Katya, Rian berpikir sejenak. Kemudian dengan pikirannya sendiri, ia mencoba menarik kesimpulan.
Sepertinya ada makhluk lain yang ingin merusak keluarga kita ya. Merusak keluarga kita, Mas? Tanya Katya dengan dahi mengkerut. Iya, di mimpi itu kamu melihat aku dan ibuku jadi makhluk menyeramkan. Itu artinya mereka ingin kamu menjauhiku, memisahkan kita berdua. Dan di mimpi ayahmu itu, ayahmu ingin mengirimkan pesan untuk kita agar kita lebih rajin beribadah dan berdoa supaya dilindungi dari hal-hal aneh seperti itu. Katya mengangguk-angguk pelan. Sepertinya apa yang diucapkan Rian sangat masuk akal. Namun, sosok Zidan itu membuat pikiran Katya merasa tidak nyaman. Bicara Zidan pada Rian takutnya membuat Rian salah faham. Yang ada malah suaminya itu menuduh Katya memikirkan laki-laki itu setiap harinya. Daripada memikirkan hal itu, Katya memilih kembali fokus menonton film di televisi. Siang itu, Katya, Rian, dan Faris mengunjungi rumah baru mereka yang sedang dibangun. Rumah tersebut berada di kota yang sama dengan tempat mereka tinggal sekarang. Hanya berjarak sekitar 20 menit saja dari rumah yang sekarang mereka tempati. Seperti biasanya, hampir setiap minggu, Rian membawa anak istrinya melihat perkembangan rumah yang sedang mereka bangun. Tapi Rian sendiri hampir setiap hari mengunjungi rumah baru tersebut saat pekerjaan kantor sedang senggang. Ketika sampai di sana, Katya dan Faris berkeliling rumah tersebut. Setelah bosan melihat kesibukan para tukang, mereka kemudian menemui tetangga sekitar rumah untuk bersilaturahmi. Lingkungan di sana memang lingkungan orang kaya, atau bisa dibilang lingkungan orang elit di kota tersebut. Kebanyakan calon tetangga Katya itu sudah mengenal keluarga Rian dan Katya, terutama Rian yang memang kebanyakan pengusaha tahu siapa dirinya. Katya sendiri juga belajar untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan para orang kaya itu, agar nanti saat dia masuk ke dalam lingkungan mereka, ia tidak bersikap udik dan kampungan. Sementara Katya bertemu dengan beberapa tetangga, Rian sibuk memeriksa beberapa titik pembangunan rumah. Laki-laki itu sudah mengeluarkan uang hampir 600 juta untuk mengurus pembangunan rumah mewahnya. Uang itu digunakan untuk membeli tanah, bahan bangunan, biaya desain rumah, hingga biaya kontraktor yang telah dibayar Rian sebagian besarnya dari total keseluruhan biaya. Selama berkeliling di rumah tersebut, Rian selalu ditemani oleh mandor yang bertanggung jawab atas proyek rumah mewah itu. Rumah itu direncanakan nantinya akan memiliki 5 kamar dengan fasilitas kamar mandi di dalamnya, 3 kamar di lantai atas dan 2 kamar di lantai bawah. Di belakang nanti akan ada 2 kamar yang diperuntukkan Rian untuk asisten rumah tangga. Ia tidak ingin Katya mengurus rumah besar itu seorang diri. Berbeda dengan rumah kecil yang sekarang masih mereka tinggali, Katya tentu tidak butuh bantuan orang lain untuk mengurusnya. Belakangan ini ada beberapa kejadian aneh, Pak Rian. Celetuk kepala mandor saat menemui Rian menuju bagian belakang tempat kolam renang dibangun. Kejadian aneh gimana, Pak? Tanya Rian melihat mandor itu dengan serius. Ini, para tukang sering melihat yang aneh-aneh gitu, Pak. Selain itu saat kerja, kadang mesin suka mati sendiri. Belum lagi perkakas tukang yang disimpan di gudang pagi-pagi sudah berserakan di belakang. Rian berhenti berjalan, membuat mandor itu ikut berhenti. Tapi Pak Rian gak usah khawatir, masalah ini tidak mengganggu kinerja kami kok. Rumah ini pasti bisa selesai sesuai kontrak Bapak dengan perusahaan kami. Bukan begitu, Pak, sela Rian. Sebelum membeli tanah ini, saya sudah bertanya pada semua orang di sini. Tanah ini aman, Pak. Orang yang sudah tinggal puluhan tahun di sini pun bilang gak ada hal aneh-aneh di tanah ini. Mandor itu membuang nafas sejenak. Ya bukan gitu, Pak. Namanya setiap tempat pasti ada penghuninya. Saran sih, nanti sebelum Bapak dan Ibu tinggal di sini, buat saja acara syukuran dan doa bersama gitu. Rian tertawa simpul. Ia menyentuh pelan punggung mandor tersebut. Itu pastilah, Pak. Gak mungkin kami gak buat syukuran. Rian tidak mau ambil pusing dengan laporan mandornya itu. Toh dia sendiri yang mengurus tanah itu, menemui pemiliknya, memberikan uang pelicin sana sini agar perizinan pembangunan mudah, dan sekarang
rumah itu bisa dibangun. Tidak ada sedikit pun cerita negatif tentang lahan tersebut. Bagi Rian, yang diceritakan kepala mandor hanya kehaluan saja. Selepas dari rumah mereka yang sedang dibangun, Katya dan Rian segera menuju ke rumah Butari. Tempatnya masih berada di kota yang sama dengan kota mereka tinggal, hanya berjarak sekitar 40 menit dari rumah baru mereka, dan sekitar 50 menit dari rumah yang sekarang masih mereka tempati. Selama perjalanan, ada yang terlihat berubah dari diri Katya. Wanita yang dulu dikenal ceria, sekarang lebih sering tampak diam, melamun sendiri, dan seringkali tatapannya kosong. Rian sebenarnya sudah menyadari perubahan Katya beberapa hari ini, namun ia merasa Katya masih kepikiran dengan mimpi buruknya. Ketika sampai di rumah Butari, Katya seperti biasa akan sibuk di dapur membantu mertuanya menyiapkan makan malam. Sementara Rian akan sibuk dengan adik dan ayah mereka. Begitu juga dengan Faris yang akan bermain dengan sepupunya. Rumah Butari amat besar. Ada 4 kamar di lantai 1 dan 2 kamar di lantai 2. Di rumah itu tinggal Butari dengan suaminya, yaitu Pak Kasim. Selain itu juga ada adik Rian yang bernama Ruslan dan Thohir. Keduanya sudah menikah dan mereka masih tinggal di rumah besar tersebut. Istri mereka juga tinggal di sana, termasuk juga anak-anak mereka yang masing-masing memiliki 1 dan 2 anak. Ruslan dan Thohir bekerja di toko furnitur yang dibangun oleh Pak Kasim dan Butari, usaha yang sudah puluhan tahun mereka geluti. Karena itulah 2 ipar Katya tersebut masih tinggal di sana, karena untuk apa-apa mereka masih bergantung pada Butari dan Pak Kasim. Bahkan Rian juga sering mengirim uang untuk kebutuhan rumah besar itu. Katya mengetahuinya dan ia tidak mempermasalahkan hal tersebut. Toh uang yang diberikan oleh Rian untuknya juga amat besar dan lebih dari cukup untuk kebutuhan mereka. Selain itu, Rian juga punya adik yang bernama Wori yang juga sudah menikah dan tinggal di luar kota. Kehidupan Wori termasuk susah karena adiknya hanya punya toko kecil yang ada di pasar kota tersebut. Dari mereka semua memang hanya Rian yang memiliki hidup lebih baik. Selain mendapatkan pekerjaan yang bagus, ia juga memiliki pendapatan yang besar. Meski demikian, karena memiliki rumah yang besar, orang-orang di lingkungan itu tetap menaruh hormat amat tinggi kepada keluarga Rian. Katya yang baru saja selesai membantu Butari di dapur, beranjak menuju ruang keluarga untuk istirahat sebentar. Tubuhnya terasa amat capek. Entah kenapa, sejak pingsan di dapur rumahnya, tubuh Katya terasa mudah capek jika bekerja terlalu lama. Namun, istirahat di ruang keluarga tidak membuat Katya nyaman. Faris dengan keponakan Rian tengah asik bermain sehingga membuat ruangan itu berisik. Belum lagi suara televisi yang disetel dengan volume keras oleh para anak kecil tersebut. Demi mencari keadaan yang lebih tenang, Katya memutuskan berpindah ruangan. Di ruang tamu, para anggota keluarga yang lain tengah berkumpul, membicarakan keadaan usaha mereka. Katya mengeluh ringan. Ia naik ke lantai 2, mencari tempat yang agak tenang. Sejak menikah, Katya hanya beberapa kali saja menginap di rumah besar Butari. Karena sebelum menikah, Rian sudah membeli rumah mereka sekarang untuk mereka tempati. Jadilah setelah menikah, mereka langsung menempati rumah tersebut, sehingga ada beberapa ruangan dari rumah besar mertuanya itu yang tidak diketahui oleh Katya. Termasuk sore itu, Katya melihat ada ruangan kecil di sudut belakang lantai 2. Ia memang pernah melihat ruangan yang ukurannya sekitar 1,5 kali 2 meter tersebut, namun tidak pernah masuk ke dalamnya. Itu hanya sebuah ruang terbuka dengan meja kecil dan sebuah sofa lusuh di dalamnya. Di bagian belakang ruangan itu ada banyak buku yang tersusun rapi dan barang-barang yang jarang dipakai. Lantai 2 rumah besar itu hanya berisi kamar-kamar anggota keluarga, termasuk dulu kamar Rian ada di sana, yang sekarang ditempati keponakan tertuanya. Rasanya tidak enak juga Katya menumpang istirahat di kamar-kamar yang ada di sana. Ia akhirnya memilih masuk ke ruangan kecil di belakang dan memilih berbaring di sofanya. Katya menghidupkan lampu lantai 2 yang belum menyala, termasuk ruangan tersebut. Keadaan yang sebelumnya sedikit gelap
seketika berubah terang benderang. Katya duduk di sofa dan menyandarkan kepalanya di sudut sofa. Nyaman sekali rasanya. Suhu di sana terasa sejuk, keadaannya nyaman. Beberapa barang yang jarang terpakai tersusun rapi di bagian belakang. Katya memperhatikan satu persatu barang tersebut. Ada bola kecil dan beberapa mainan. Ada juga beberapa tumpukan buku dan juga beberapa perkakas. Mata Katya kemudian tertuju ke meja di depan sofa. Di meja itu tampak ada beberapa buku yang tersusun. Melihat ada laci di meja itu, refleks Katya menariknya. Penasaran apa saja yang disimpan di ruangan kecil tersebut. Di dalamnya hanya ada tumpukan kertas tua yang berisi tentang catatan pengeluaran dan pemasukan toko keluarga. Lalu, sorot mata Katya tertuju pada sebuah foto. Lekas saja Katya mengambil foto yang sudah terlihat lusuh. Sosok perempuan tengah tersenyum manis dengan gigi putih yang tersusun rapi memandang ke kamera. Ia memakai sweater kuning, rambutnya hitam panjang dengan tubuh yang sedikit kurus. "Ya," panggil Butari mencari Katya. "Katya." Katya refleks menaruh foto yang dipegangnya ke dalam laci meja dan melihat ke arah mertuanya yang berjalan mendekati. "Ngapain kamu sendirian di sini ya?" tanya Butari. "Ini Bu, lagi istirahat sebentar. Di bawah pada berisik, makanya aku kesini." "Kamu kenapa ya? Sakit?" Butari memegang tangan Katya, mengecek suhu tubuh menantunya. "Enggak Bu, kecapean aja," ucap Katya tersenyum, meyakinkan mertuanya bahwa ia tidak kenapa-napa. "Oh iya Bu, di dalam laci ada foto perempuan. Itu foto siapa?" tanya Katya melirik ke arah laci meja. "Foto?" Butari balik bertanya dan Katya mengangguk. Butari melihat sejenak ke meja ruang kecil itu. "Entahlah, mungkin istri iparmu yang bawa foto keluarga mereka." Katya mengangguk faham, percaya saja sama jawaban mertuanya. "Di bawah saja istirahatnya. Ngapain kamu sendirian di sini? Orang-orang pada di bawah," saran Butari pada Katya. Katya menurut patuh. Gak enak juga dia menyendiri sementara keluarga yang lain ada di bawah. Tidak lama memang Katya di rumah mertuanya. Selepas matahari terbenam, mereka segera pulang ke rumah. Meskipun diminta makan malam dulu di rumah besar Butari, Katya dan Rian menolak. Mereka tidak mau terlalu malam sampai di rumah. Jadilah malam itu mereka membeli makanan di luar untuk disantap bersama di rumah. Malam itu Katya memilih menu ayam panggang, santapan yang akhirnya mereka nikmati bertiga di meja makan rumah kecil mereka. "Kalau nanti kita udah pindah ke rumah baru, kita harus mengubah gaya hidup kita ya," ucap Rian di tengah-tengah kunyahannya. Faris dan Katya menoleh pada Rian. "Aku gak biasa hidup kayak orang kaya Mas," keluh wanita itu. Rian balas tersenyum. "Gak perlu hidup seperti mereka juga ya. Yang penting saat ada di dekat mereka, gaya hidup kita gak terlalu udik," ujar Rian setengah bercanda. Katya tertawa tipis mendengar selorohan suaminya. Katya memang berasal dari keluarga yang sederhana. Keluarganya masih tergolong dalam kelompok penghasilan menengah. Sama seperti Rian, hanya saja kehidupan Rian sekarang sudah banyak berubah dari sebelumnya. Laki-laki itu sekarang sudah bisa dikatakan sukses dan berhasil, menjadi kepercayaan di kantor dan menghandle para klien dari perusahaan besar. Seringkali dia dapat bonus besar dari perusahaan karena bisa menjaga kepercayaan klien-klien dari perusahaan besar. Jadilah kehidupan Rian jauh berubah seperti sekarang. Bahkan rumah besar milik Butari juga banyak berubah dari hasil keringat Rian. Ketika sedang asik menikmati makan malam, tiba-tiba saja Katya merasa hendak membuang hajat ke kamar mandi. Ia pamit sebentar pada Rian dan berjalan ke kamar mandi. Tidak ada yang aneh dirasakan Katya. Namun untuk malam itu, Katya kembali merasakan hal yang janggal. Saat ia mencuci tangan di wastafel, lagi-lagi Katya melihat bunga putih itu di sudut wastafel. Seperti bunga yang sama dengan bunga-bunga yang selama ini dibuangnya. Bulu roma Katya kembali terasa merinding. Bergidik takut karena pengalaman buruknya
akan bunga tersebut beberapa waktu lalu. Pikiran Katya terasa dibuka lagi, teringat hal buruk saat ia membuang bunga tersebut di pintu belakang. Tidak ingin terjadi lagi hal serupa, Katya memilih mengabaikan bunga putih itu dan berpura-pura tidak melihatnya. Toh terakhir kali Katya melihat bunga itu di sana, ia tidak membuangnya, dan keesokan paginya bunga itu hilang dengan sendirinya. Di malam yang sama, Katya kembali lagi bermimpi tentang ayahnya. Mimpi yang sama persis seperti mimpi-mimpi sebelumnya, di mana ia melihat ayahnya sedang berdoa dengan Zidan yang menjadi imam di depan. Namun kali ini, tidur Katya tidak terganggu hingga pagi. Ia tidak terbangun tengah malam dengan kondisi bermandikan keringat dan nafas terengah-engah. Pagi itu saat Katya baru selesai mandi untuk bersiap menjemput Faris ke sekolah, ia seperti biasa mematut diri di depan cermin wastafel, memberikan sedikit perawatan untuk kulitnya, dan memberi vitamin untuk rambutnya. Katya memandang rambut panjangnya yang bergelombang indah. Rambutnya masih dicat halus dengan warna merah, menambah kecantikan Katya yang berpadukan dengan kulitnya yang putih. Bibir Katya tersenyum manis, bersyukur Tuhan menganugerahkan karunia luar biasa untuknya. Saat Katya memperbaiki handuknya, sorot matanya tertuju pada bunga putih yang lagi-lagi ada di sudut wastafel. Mata Katya menyipit penuh selidik, tapi sebelum masuk kamar mandi, ia sama sekali tidak melihat bunga tersebut. Bunga yang semalam yang ia lihat memang hilang di sana, entah dibuang Rian atau bagaimana. Tapi sekarang bunga baru itu datang lagi. Katya memilih untuk membiarkan bunga putih itu. Dengan roma merinding dan jantung berdegup kencang karena merasa takut, Katya segera keluar dari kamar mandi menuju kamarnya. Jujur saja, sekarang dia merasa diteror oleh bunga itu. Namun, apa yang harus ia perbuat? Ia sudah mengeluhkan soal bunga itu pada Rian, tapi suaminya tidak mau ambil pusing. Baju putih dengan celana jeans biru menjadi pilihan Katya dari lemari. Ia segera berpakaian dan bersiap-siap menuju sekolah Faris. Ketika tengah sibuk menghias diri dalam kamar, Katya mendengar pintu kamarnya diketuk pelan sebanyak 2 kali. Refleks Katya yang tengah menyisir rambut melihat cermin, menoleh ke arah pintu kamar di pantulan cermin tersebut. Jantungnya kembali berdetak amat cepat, rasa takut kembali merasuki. Namun, ia berpura-pura santai, tak mau menunjukkan ketakutannya. Katya kembali merapikan penampilannya dan buru-buru bersiap pergi. Ia ingin segera meninggalkan rumah secepatnya. Selang beberapa menit, Katya sudah selesai menghias diri, kemudian mengambil kunci motor untuk segera berangkat ke sekolah Faris. Saat keluar dari kamar, Katya langsung saja menuju pintu depan. Tangannya sudah terulur menarik gagang pintu rumah. Tiba-tiba, terdengar suara panci jatuh dari arah dapur. Refleks Katya berbalik badan. Lagi-lagi rasa takut masuk di hatinya. Namun karena rasa penasaran yang amat besar, Katya berjalan pelan ke belakang dengan jantung yang semakin berdetak cepat. Ia ingin memeriksa barang apa yang jatuh. Tapi sesampainya di dapur, tidak ada apa-apa. Semua peralatan dapurnya tersusun rapi. Tidak ada satupun barang yang terjatuh ke lantai. Katya kemudian segera menuju pintu depan lagi, namun tetap saja ia merasa merinding, sehingga langkahnya tidak beraturan. Sesaat sebelum Katya menaiki motor, tiba-tiba saja ia merasakan sakit di bagian kepala belakang, seperti rambutnya sedang ditarik oleh seseorang. Wanita itu mengerjapkan mata, berdesis singkat dan menggerak-gerakkan kepala hingga rasa sakit itu mereda. Kemudian ia menghidupkan motor dan pergi meninggalkan rumah. Sesampainya di depan sekolah Faris, Katya mendapati keadaan yang masih sepi. Tanpa disadari, ketakutan yang dirasakannya di rumah tadi membuatnya memutuskan pergi ke sekolah lebih cepat dari biasanya. Belum ada satu orang wali murid pun yang datang untuk menjemput anak mereka. Beberapa menit kemudian, Katya masih bermain dengan ponselnya. Satu persatu wali murid sudah datang dan ikut berdiri dengannya di depan gerbang sekolah untuk menunggu anak mereka. Lalu tiba-tiba, Katya merasakan kepala bagian belakangnya sakit seperti sebelumnya.
Dia menarik nafas panjang dan membuangnya, menggerak-gerakkan kepalanya sebentar, dan mengerjapkan mata beberapa kali. Cukup lama Katya menunggu. Faris masih belum keluar, sehingga perempuan itu mulai merasa bosan. Ketika Katya menoleh ke salah satu sisi jalan, ia melihat nenek tua yang menggunakan tongkat dengan tubuh yang bungkuk hendak menyeberang jalan. Katya memperhatikan nenek tua yang tampak ragu-ragu menyeberang jalan, meski kondisi jalan tidak terlalu ramai. Kemudian dia memperhatikan orang-orang yang ada di sana. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang peduli pada nenek tua itu. Karena merasa kasihan, Katya pun meninggalkan motornya sebentar dan menghampiri nenek tua tersebut. "Nenek mau ke seberang?" tanya Katya dengan lembut saat sudah berdiri di samping nenek tersebut. Nenek itu pun menoleh. Ia tersenyum. "Iya nak, nenek mau ke seberang," jawabnya. Katya balas tersenyum dengan manis, setengah tertawa, karena nenek tua itu tampak lucu dengan senyuman lebar yang memperlihatkan gigi ompongnya. "Aku bantu ya nek, bahaya kalau nenek nyebrang jalan sendiri, apalagi pakai tongkat gini," tawar Katya dengan ramah. "Aduh, masih ada anak muda yang mau bantu nenek tua ini. Terima kasih banyak ya nak," jawab si nenek dengan penuh rasa terima kasih. "Ah, jangan begitu nek, sekarang giliranku yang bantu nenek. Nanti saat aku tua, akan ada orang lain yang akan membantuku juga," ucap Katya dengan asal. Tidak enak melihat sikap nenek tersebut yang terlalu berlebihan. Katya kemudian merangkul pundak si nenek yang tingginya hanya sebahu Katya, karena tubuhnya yang bungkuk. Tangan Katya yang lain memegang tangan si nenek tua yang memegang tongkat. Wanita itu menoleh kiri kanan, melihat kondisi jalan. Ketika jalanan mulai sepi dan jarak kendaraan yang akan melintas masih jauh, Katya lekas merentangkan tangan ke depan, memberi isyarat pada pengendara bahwa ia hendak menyeberang. Mereka mulai menyeberang. Katya masih merangkul pundak si nenek. Saat tiba di tengah jalan, tiba-tiba saja Katya merasakan bahu si nenek yang ia rangkul memiliki bulu yang terasa amat kasar. "Katya, awas!" teriak Meta. Dalam sekejap Katya tersadar. Suara klakson terdengar keras memekakkan telinganya. Ia menoleh ke arah mobil truk besar yang jaraknya hanya sekitar 2 meter saja dari posisinya. Katya berteriak. Dia berusaha menghindar, namun tetap ia tertabrak. Ia terpelanting ke sisi jalan dan kepalanya membentur trotoar. Semua yang melihat kejadian itu teriak histeris. "Ya Tuhan, Katya!" teriak Meta yang histeris melihat temannya tersungkur dengan kepala berdarah. Katya kehilangan kesadarannya. "Dasar perempuan gila!" teriak sopir mobil yang shock dengan apa yang dilakukan Katya. "Pengen mati ya?" makinya dari bangku kemudi dengan penuh emosi. Oke, sampai sini dulu cerita mistis yang dialami oleh Katya. Apakah mungkin ada yang tidak suka dengan hidup Katya yang bahagia? Belum tahu nih. Jadi aktifkan notifikasinya biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Like jika suka, share, dan tentu saja subscribe channel ini. Jangan lupa juga tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.